alhamdulillah Allah ngasih kelebihan sama saya untuk jago masak. Masak Indomie tapi mie instan gitu ya. Jadi ginilah ya. Ginilah. Ada nih gini. Keahlian bisnis sama keahlian teknis itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Gitu ya. Dua hal yang berbeda. Yang punya mall itu apakah dia juga jago jadi tukang? Enggak lah. Gitu loh. Belum tentu dia jadi tukang. Saya sampai sekarang nggak bisa masak. Terus gimana caranya? Ya saya cari koki lah. Dia bagi hasil lah. Sudah gitu aja lah. Solusinya gitu salah satunya. Kita cari koki, ajak bagi hasil. Gitu aja salah satunya. Kalau kita mau ngurusi karyawan kan gitu salah satu kuncinya gitu ya. Kalau kita nggak punya kalian di situ gitu. Jadi ada namanya konsep bagus namanya sirkah gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Binti Nurul gitu. Ada konsep namanya sirkah, namanya bagi hasil gitu ya. Bagi hasil namanya gitu ya. Bagi hasil. Nanti tanya saya jawab satu persatu ya. Bagi hasil sama siapa? Pemilik tempat bagi hasil. Sama karyawan juga diajak bagi hasil. Kenapa kok sama karyawan diajak bagi hasil? Agar semua punya rasa memiliki. Gitu ya. Agar semua punya rasa apa ya? Sense of belong. Rasa memiliki yang sama. Agar semua juga punya semangat yang sama. Itulah salah satu kenapa kok saya ngomong kita ngurusi orang itu diajak bagi hasil. Jadi misalkan Anda mau punya fashion, apakah Anda harus bisa jahit? Enggak lah. Kawan-kawan enggak. Anda misalkan kan bisa juga tuh ngambil kulaan lah. Kulaan pakai di tempat lain tinggal Anda menjualkan. Kan gitu. Kebalikannya misalkan, Mas, saya ini jago bikin kue tapi nggak bisa jualkan. Ya sudah, Anda fokus aja jual kue. Untuk menjualkan serahkan ke orang lain. Yang jago jualan Anda ajak kerjasama. Nah, itulah kita kira-kira teman-teman. Jadi banyak orang terjebak itu. Ketika apakah kita jadi pengusaha itu harus punya keahlian semuanya? Enggak. Kita harus ahli apa yang kita ahli, itu cukup. Yang lainnya kerjasama yuk, sirkah yuk. Gitu. Gitu kira-kira lah. Yang lain berani untuk bekerjasama sama banyak orang. Wah, kerjasama ditipu misalkan kayak gitu. Gitu. Misal, ya itu bagian dari perjalanan. Nggak usah khawatir. Gitu. Kalau gagal gimana? Ya bangkit lagi lah. Gitu ya. Saya itu nutup outlet itu udah biasa, gak usah bingung. Gitu. Saya itu seperti itu. Nutup outlet itu udah biasa. Kita nanti buka lagi, nyantai saja lah. Nggak ada pengusaha nggak pernah gagal. Semua pasti melewati fase itu. Gitu. Saya jawab satu persatu pertanyaan tadi ya. Ada yang tanya, saya jadi karyawan, gimana memulai bisnis? Mungkin ada orang yang menyalahkan, ya sudah keluar saja jadi karyawan, langsung mulai bisnis. Saya nggak nyarankan seperti itu. Gitu. Saya tidak nyarankan seperti itu. Ketika Anda jadi karyawan, gimana cara mulai bisnis? Maka yang pertama, ya, karena kalau Anda langsung tiba-tiba lepas nih jadi karyawan, Anda penghasilan dari mana? Anda tetap butuh uang loh untuk membiayai hidup Anda, kan gitu. Solusinya adalah dibagi waktunya. Kalau full time bagaimana? Oke, pindah kerja dulu. Cari kerja yang mungkin sampai jam 4 sore, jam 5 sore. Dengan gaji lebih sedikit tidak apa-apa. Tapi apa itu tetap Anda dapat penghasilan lah, gitu ya. Nah, sisa waktu Anda dipakai untuk belajar jadi pengusaha. Gak hanya belajar, tapi juga belajar action. Gitu. Mungkin dimulai dari Anda jualan dulu. Jualan apa, misalkan pakaian, 1 biji, 2 biji, enggak apa-apa. Tapi Anda dari situ belajar lah. Jadi paginya sampai sore Anda bekerja, malamnya Anda belajar bisnis. Anda jualan, gitu. Nanti kelak ketika bisnis Anda sudah tumbuh, misalkan Anda bekerja gajinya 5 juta gitu katakanlah ya. Ketika bisnis Anda sudah bagus dan income dari bisnis itu paling nggak sama dengan hasil kerja, 5 juta katakanlah, sama-sama 5 juta nih. Baru Anda melepas pekerjaan Anda, fokus bisnis lah. Baru seperti itu. Tapi paling nggak kan sudah ada tuh penghasilan gantinya kerja gitu loh. Nah, yang penting berani melangkah lah. Saya mau mulai Pak Ade juga dari omset mungkin 200.000, 300.000 sehari, gitulah. Ya kalau saya ingat-ingat omset dulu itu sedih juga. Tapi saya tetap gini, ngomong gini waktu itu, kelak Pak Ade akan gede, kelak omsetnya akan miliaran gitu. Waktu itu sudah yakin seperti itulah. Dan saya mulai stepnya itu, step by step, bertahap demi tahap di situ. Kira-kira. Jadi silakan kalau yang tadi itu cari kerja lagi yang
mungkin waktunya lebih fleksibel lah, sehingga malamnya bisa dipakai untuk belajar bisnis dan action gitu loh. Gitu. Nah, gimana bertahan di bisnis kuliner? Ada beberapa trik. Bisa jadi inovasi. Dulu saya buat restoran itu adalah serba sepuasa, nasi putih sepuasa, es teh sepuasa dulu. Gitu ya. Dulu waktu itu. Ya dari inovasi tadi itu salah satu yang kita pakai, gitu ya. Yang kedua adalah misalkan inovasi marketing gitu ya. Dulu orang buat restoran itu cukup masang banner aja. Sekarang nggak cukup. Kita tetap butuh namanya promosi lewat brosur misalkan. Promosi lewat online misalkan. Jadi kreatif kita dikeluarkan lah. Kita promo-promo dan sebagainya. Gitu. Jadi gini. Ada beberapa yang harus kita jaga dalam bisnis itu. Ada namanya touch point. Contoh. Kalau di restoran touch point-nya apa sih? Rasa. Gitu ya. Rasa. Terus kecepatan misalkan. Pelayanan. Nah itu yang kita jaga. Gitu. Harga misalkan itu. Jadi kita harus tahu kelebihan kita di apa. Contoh, kalau di Pak D itu, saya tuh berusaha memberi kelebihan adalah di rasa, terus harganya murah, terus puasnya. Itu yang berusaha kita sajikan. Maka kita harus tahu kelebihan kita di apa. Gitu loh. Kita harus tahu, gini, nilai lebih apa yang kita berikan untuk orang lain, untuk konsumen kita. Nah, gitu. Kalau orang lain tuh jual, misalkan, pakaian gitu ya. Pakaian gitu ya. Harganya 100.000. Bisa jadi kita bisa jual pakaian dengan harga produk yang sama, harganya lebih murah 90.000 mungkin. Atau mungkin kita bisa jual dengan harga yang sama, tapi bahannya jauh lebih bagus. Nah, jadi kita mikir tuh, apa sih kelebihan produk kita dibanding yang lainnya gitu. Terus gimana bisa bertahan? Tentunya adalah gini. Ini ada yang saya punya strategi nih di bidang di bisnis nih. Kita itu laporan keuangannya tuh harian. Gitu ya. Laporan keuangan itu harian. Artinya itu saya tuh setiap hari itu detail laporan keuangannya, omset, profit dan sebagainya. Gitu. Jadi dari situ kita bisa membuat kebijakan, strategi. Kira-kira ini apa yang kita lakukan ya, gitu. Dari berdasarkan laporan keuangan tadi, gitu. Kira-kira seperti itu loh. Oke. Jadi gini, saya sempat dapat gini. Ini pertanyaan menarik. Kita kan selama ini kan biasanya kan gini, mikir bisnis yang orang lain nggak ada, ya apa yang nggak ada pesaingnya gitu ya. Kalau kita cari bisnis yang nggak ada pesaingnya, ya kira-kira nggak ada pembelinya juga tuh di situ tuh, gitu misalnya. Gitulah, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Artinya persaingan itu biasa lah, nggak usah khawatir. Semua masih ada pesaingnya, nggak usah khawatir, ada lah. Ya kan, kalau ada nyontek gimana? Nggak apa-apa, ikhlas saja lah. Rezeki itu Allah yang bagi kok, nggak usah khawatir. Saya itu di Pak D itu nggak ada resep. Semua tim saya itu boleh tahu resepnya tuh, sampai segitunya. Terus kalau ada buka sendiri gimana? Tidak apa-apa, silakan. Karena saya yakin rezeki nggak akan ketuker, gitu loh. Nggak akan ketukar rezeki itu. Justru kalau kita dengan berbagi-bagi resep gitu ya, itu jadi pahala buat kita, gitu loh. Gitu kira-kira. Nah, selama ini bagi saya gini. Pemilik tempat itu saya kasih rata-rata ya 10% dari omset. Tergantung tempatnya juga sih. Jadi kalau omsetnya sebulan itu 100 juta gitu ya, dia dapatnya 10 juta pemilik tempat gitu. Ada juga yang dari net profit gitu. Berapa banyak? Anda yang tahu lah masing-masing bisnis. Boleh ketika dari net profit itu setelah dikurangi karyawan dan lain-lain, boleh 30 apa 50 juga boleh. Yang penting sama-sama redok lah. Gitu ya. Yang penting sama-sama redok dan kita nggak apa ya? Nggak mau menang sendiri lah, nggak mau yang dapat banyak sendiri, enggak lah. Konsep bisnis itu adalah sama-sama redok dan dahulukan orang lain dulu. Gitu. Contoh, kenapa kok banyak orang mau kerja sama? Gini salah satunya. Misalkan ya tempat itu disewakan sebulan tuh 5 juta. Maka saya berusaha ngasih lebih dengan kerjasama. Saya ngomong Pak, dengan kerjasama bisa dapat sampai 7 juta loh. 8 juta loh gitu. Sehingga orang itu mau gitu. Maka yang penting kita tuh membuat orang lain tuh win duluan. Menguntungkan orang lain dulu, baru kita. Gitu. Saya tuh ada tempat di awal-awal bisnis dulu juga mungkin sebulan dapatnya itu cuma 1 juta gitu, tapi tidak apa-apa. Profit buat saya ya maksudnya ya. Awal-awal tapi tidak apa-apa, saya telaten itu. Lama-lama gede juga tuh, gitu loh. Gede juga. Karena dari awal-awal bisnis kita tuh belajar. Ketika kita baru memulai itu nilai besarnya itu bukan di kita dapat berapa, bukan. Tapi belajar
dari itu yang jauh lebih mahal, gitu loh. Itu nanti kalau ada sudah ahli, ya sudahlah. Ya ibaratnya gini lah ya, tukang masak, koki itu ya. Kalau dia masih awal, gajinya nggak seberapa. Tapi kalau koki udah terkenal, udah jago, udah gede tuh gajiannya. Itulah kira-kira kita mulai bisnis juga. Itulah kira-kira kawan-kawan gitu ya. Jadi kalau ada yang nyamain, nggak apa-apa lah. Anda harus punya nilai lebih Anda apa. Dan Anda harus punya tuh, kira-kira keunggulan Anda itu apa. Gitu. Jadi bisnis itu, nomor satu itu adalah gini, tentukan gini, apa nilai tambah Anda dibandingkan yang lainnya. Gitu, pikirkan tuh. Kira-kira Anda mau ngasih nilai tambah apa ke yang lainnya. Contoh kalau saya harganya murah. Gitu. Kenapa kok bisa murah? Ya saya berpikir, kenapa, bagaimana cara biar murah? Contoh saat ini tuh di tengah corona gini ya, saya buat promo 10.000, nasi putih, es teh, sama ayam bakar, udah 10.000. Ya kan, harga warung aja nggak boleh 10.000 tuh, saya minumnya. Kenapa kok bisa 10.000? Ya itulah nilai tambah yang saya berikan, gitu. Bagaimana caranya kita mikir? Oh ya sudah, saya harus ayam itu motong sendiri, jadi kita punya unit bisnis namanya pemotongan ayam. Dengan cara gitu, ayam bisa lebih murah. Itulah kira-kira yang kita lakukan. Sehingga bisa menekan penjualan. Artinya menekan harga. Itulah. Coba deh pikirkan yang lain juga deh. Tapi gak hanya murah. Kita juga ada produk yang mahal juga ada. Gitu ya. Yang satu porsi itu 30.000. Yang apa ya, kalau makan rame-rame itu untuk 5 orang bisa 200.000 gitu loh. Apa contoh julukan ayam kampung? Nah gitu. Jadi saya jual ayam kampung. Ayam kampung itu yang jarang orang jualan. Ya kan? Jarang orang jualan, jarang orang yang bisa menyamai, beberapa aja bisa menyamai ayam kampung kan gitu. Tapi orang senang ada value-nya. Oh ya, ayam kampung rasanya beda sama ayam potong. Memang beda rasanya. Itulah kira-kira yang kita lakukan. Jadi tentukan dulu tuh, kira-kira apa keunggulan bisnis Anda ya, gitu tuh. Jadi sehingga nanti itu akan membekas di benak konsumen. Oh, saya harus beli, misalkan beli pakaian ke Mbak ini aja lah. Nggak harus murah strateginya. Oh, kita punya keunggulan lah kira-kira. Karena banyak bagus tadi itu. Wah, gitulah kira-kira. Jadi tentukan dulu tuh apa yang membuat produk Anda berbeda. Gitulah. Jadi nggak hanya asal bertarung aja, tapi juga kita pakai strategi gitu loh. Ya. Kita pakai strategi gitu. Yang penting satu hal, beranilah bekerja sama orang lain. Beranilah untuk sirkah. Nggak usah menang sendiri. Berikan dulu terbaik untuk orang lain gitu. Gitu. Dulu awal-awal saya ada restoran tuh awal-awal tuh. Bagi hasil tuh orangnya minta 20% dari omset. 20%. Kalau sekarang sih rata-rata 10% lah ya. Dulu tuh ada orang minta 20% dari omset. Semua biaya saya yang nanggung. Listrik, air, karyawan. Saya hitung, masuk-masuk lah. Saya dapat sedikit, tidak apa-apa lah. Yang penting, tapi di sini saya belajar. Gitu. Nah, itulah awal mulai. Jadi, berani belajar, berani bertumbuh, berani kerja sama orang lain. Anda jago masak, ya sudah. Tinggal cari orang yang bisa memasarkan, gitu ya. Anda jago masarkan pakaian, ya sudah. Anda cari orang yang bisa membuat pakaian dengan sangat baik. Itulah kira-kira. Jadi kita perlu namanya kerjasama. Gitu, berani bekerjasama dengan orang lain. Itulah kira-kira Mas di situ. Gitu. Mungkin ada mau tanya lagi nggak kira-kira? Ya, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari teman-teman, semoga bisa dijawab semua dari Mas Erik. Mas boleh nanya nggak Mas? Monggo Mas, monggo. Dulu awal-awal buka cabang itu caranya gimana ya Mas? Kan kadang kita ngelola satu outlet aja kadang bingung gitu. Ya, gitu lah. Gini, saya itu juga sama Mas. Bingung juga ini ngelola restoran gimana caranya ini. Gitu. Oke, saya mulai awal udah kerjasama, udah cari restoran, udah cari restoran gitu ya, yang nggak jalan, cari tempat yang bisa diajak kerjasama, udah seperti itu dulu. Gitu ya. Itu sudah seperti itu. Yang kedua, cara ngelola saya bagaimana? Maka gini, jadi pengusaha itu banyak orang kira gini, masa jadi pengusaha itu apakah enak ya? Jadi jalan, orang saya jalan-jalan. Kalau kalian jadi pengusaha hanya berharapnya mau nyantai, lupakan mimpi jadi pengusaha. Jadi pengusaha justru lebih berat daripada yang lainnya. Pagi saya harus bekerja, kadang-kadang pagi harus ke pasar, terus saya harus kulaan ayam juga, ikan. Malamnya sama saya harus belajar gimana caranya bangun restoran.
ikut seminar mungkin, belajar lewat video mungkin, banyak hal lah, lewat buku mungkin, itulah saya belajar dari tanya orang mungkin, itu yang saya lalui. Jadi ilmu saya itu adalah kita tuh tantangannya semakin besar malahan. Jadi, tapi saya berani melangkah, Mas. Misalkan ya, oh ternyata action, oh salah, cara ini salah, ya sudah saya benahi. Jadi dari jalan itu ketemu solusi lah. Daripada kita nggak berani action. Contoh gini, Anda punya keinginan nih mau ke Jakarta gitu ya. Anda pikir aja ke Jakarta, kan nggak nyampe-nyampe tuh, bener nggak? Coba Anda langsung jalan, sudahlah. Saya ada motor nih, saya ke Jakarta. Tapi ada kesasar tuh. Kesasar ke mana ya? Misalkan kesasar ke Banyuwangi lah gitu. Wah, jauh banget kesasarnya Banyuwangi gitu ya. Tapi kan nggak apa-apa, Anda bisa putar balik gitu ya. Oh, tanya orang mungkin. Tapi kan nyampe Jakarta. Entah berapa lama kan gitu. Ketika besoknya Anda mau ke Jakarta lagi karena Anda sudah tahu jalannya, maka cepet tuh langkahnya ya kan, semakin lama semakin baik daripada Anda cuma mimpi ke Jakarta dan nggak berangkat nggak nyampe kan. Itulah kira-kira. Maka kalau saya dulu trial error, Mas, gitu ya, terus dibenahi lah, cari cara dibenahi, salah dibenahi gitu terus sampai sekarang. Nggak ada namanya sempurna, nggak ada. Pak Ande pun masih terus membenahi sampai sekarang. Tapi berani melangkah tadi, berani punya cita-cita besar, berani punya mimpi besar, dan berani action. Itulah kira-kira yang kita lakukan, Mas. Gitulah kira-kira. Siap, Mas. Jadi, jadi teman-teman jika ada pertanyaan, monggo. Ada pertanyaan, nyantai aja langsung aja ya. Jadi teman-teman yang jadi pengusaha atau jadi pemula sekarang, Mas, saya bisnisnya masih kecil, omset masih 1 juta sehari. Nggak usah khawatir. Saya dulu cuma 200.000 sehari, gitu. Ya, jadi gitu. Jadi terus punya mimpi besar, gitu loh ya. Nggak usah khawatir lah. Mimpi besar dan berani melangkah besar, gitu. Satu nggak harus Anda ingat, perjalanan 1000 mil dimulai dari langkah pertama. Itulah kira-kira. siap, Mas. Monggo dari teman-teman, kita masih buka tanya jawab. Silakan kalau mau nyalakan mikrofon juga boleh langsung bertanya langsung. Ya, gitu loh ya. Monggo ya, ada yang mau tanya langsung silakan. Jadi punya mimpi besar lah, gitulah kira-kira. Gitu. Jadi berani melangkah, itu tadilah kira-kira ya. Gitu. Jadi ya tadi tuh pantang menyerah, gitu ya. Karena setiap perjalanan selalu ada tantangan masing-masing. Tiba-tiba sekarang kita lagi enak berbisnis, ada corona, ya cari solusi, gitu. Jadi waktu itu gini, bagi saya corona itu berkah. Berkahnya gimana? Ini saya sedikit cerita. Yang membuat saya itu terus berjuang ngurusi Pak Ade itu salah satu adalah kita ini dititipi sama Allah itu kru, tim, karyawan yang dia mungkin jadi tumpuan hidup orang tuanya, dia mungkin menyekolahkan adiknya, dia mungkin menghidupi keluarganya. Maka itu yang buat saya, salah satunya ya, yang membuat saya itu menangis gitu. Ya Allah, saya dititipi ratusan kru yang dia jadi beban hidup orang tuanya, untuk keluarganya. Ya Allah, kasih saya jalan gitu, kasih keberkahan gitu. Ketika corona pun kita nggak mikir yang mengurangi karyawan, enggak, kita mikir solusi malahan gitu ya. Maka ketika corona pun sama Allah kasih jalan, ya Allah kasih jalan gitu. Saya ngomong gitu sama Allah kasih jalan. Disuruh, biasanya kita tuh ayam pakai dari supplier, tapi ini kita dikasih jalan untuk kasih pertolongan sama Allah, ayam itu bisa motong sendiri. Ya kita belajar motong ayam sendiri akhirnya. Saya mohon maaf ya, saya tiap hari waktu awal-awal corona itu, ketika awal-awal kita membuat pemotongan ayam sendiri, saya tiap hari terjun tangan langsung, tiap hari bergaul sama ayam, kotoran ayam, bergaul gitu. Enggak apa-apa, saya jalani. Karena itu adalah proses belajar, jadi enggak merasa yang sok bos gitu. Enggak, kita juga membumi lah, kita juga ikut. Jadi biar tahu nih prosesnya bagaimana gitu. Dan dari itulah pertolongan Allah salah satunya. Gitu. Kenapa? Karena kalau ayam itu pakai supplier, itu harganya sama motong sendiri bisa sampai 10.000 per kilo, per ekor gitu. Coba bayangkan kalau kita sehari 1 ton, udah berapa juta yang penghematannya kita lakukan gitu. Jadi selalu ada solusi di setiap keadaan gitu. Dan terus berjuang kawan-kawan, terus kerja keras. Sampai sekarang kadang-kadang saya itu malam itu ke tempat pemotongan ayam. Kita kan potong ayamnya kan malam.
ke tempat pemotongan ayam, lihat prosesnya, apa yang harus kita perbaiki, gitulah. Jadi apa ya? Ya kita tetap berjuang lah. Pokoknya tidak berpuas diri lah, gitu. Dan selalu ada pertolongan kok, nggak usah khawatir. Selama niat Anda mulia, selama Anda itu bersungguh-sungguh berjuang, selama Anda itu terus berjuang, selalu ada pertolongan dari Allah, gitu. Karena dan tidak usah khawatir, selalu ada tantangan masing-masing, gitu ya. Dan yang terakhir tadi mungkin ini think out of the box, berpikir sesuatu yang nggak orang lain pikirkan, gitu ya, gitu ya. Wah, ada cari ide jualan tadi gini. Ada pertanyaan gini, Mas, ada nggak kita itu jualan apa gitu? Saya kasih tahu ya, kita itu bisa jualan apapun yang kita lihat, gitu. Ada yang menarik itu. Suatu negara, ini kisah nyata banget. Suatu negara itu, ada negara itu yang saking miskinnya, dia itu nggak bisa jualan apa-apa. Suatu wilayah gitu ya. Yang ada di tempatnya itu adalah kotoran hewan, gitu. Kotoran sapi gitu misalkan. Tapi ini kisah nyata, kotoran hewan. Maka yang dilakukan adalah apa? Kotoran hewan tadi itu dikeringkan, ditata yang bagus, dikasih box buat souvenir. Coba bayangkan, buat souvenir gitu. Kotoran hewan. Jadi apapun yang kita lihat selama bisa masih dilihat mata, itulah jadi ide bisnis. Gitu. Gitulah kira-kira. Apapun, jadi jangan menyepelekan untung besar atau untung kecil, disyukuri dan dikembangkan. Di slide ini ada massive action besar gitu loh. Enggak hanya standar-standar saja, enggak. Action besar, berani berpikir besar, bahwa enggak hanya mikirnya, Pak, saya ini bisnis, omsetnya cuma jutaan, enggak. Coba berpikir, bisnis omsetnya adalah sekarang 1 miliar sehari. Nah, itu pikirin di situ, berani berpikir besar. Dan berani action besar, berani bertindak gede. Gitu. Jadi, apapun yang Anda lihat bisa jadi ide bisnis. Dan lakukanlah dengan cara yang berbeda yang orang lain belum melakukan mungkin. Itulah kira-kira ya. Gitu Mas, penting Indonesia ini hebat-hebat semua. Saya yakin teman-teman di sini insya Allah kelak jadi pengusaha-pengusaha gede semua ya, yang skalanya nggak hanya lokal tapi juga sudah multinasional. Yang penting berani bergerak lah dan berani untuk bermimpi besar dan bertindak besar. Dan satu hal yang paling penting gini. Ini kata-kata dari saya gini terakhir. Punyalah keyakinan seyakin-yakinnya bahwa kelak Anda akan jadi pengusaha gede. Yakin dulu. Jadi nggak ragu-ragu. Yakin 100%. Perkara Anda sekarang masih pemula, itu hanya bagian dari proses saja kok. Tapi yakinlah, kelak Anda akan jadi pengusaha besar. Harus yakin 100%. Karena yakin itu gini. Gini, contoh ya, petinju itu, petarung itu, kalau dia itu nggak yakin mengalahkan lawannya, dia nggak akan menang biasanya. Gitu. Harus yakin duluan nomor satu. Yakin itu seperti saklar. Yakin, tombol yakin Anda nyalakan, lampu nyala. Tapi kalau Anda nggak yakin, Anda seperti mematikan saklar tadi. Jadi yakin itu modal utama. Gitu. Gitu. Saya itu ya tetaplah. Dulu awal restoran, waduh. Jadi gini, kira-kira mau tutup juga restorannya waktu itu awal-awal dulu ya. Tapi saya udahlah yakinlah, Bismillahirrahmanirrahim. Yakin kelak akan jadi gede namanya Pak D ini. Gitulah. Berangkat dari keyakinan itu, alhamdulillah Allah ngasih jalan lah. Jadi itulah kawan-kawan yang paling penting, gitu ya. Yakin kelak kalian akan jadi pengusaha besar yang berkah untuk umat. Gitulah kira-kira. Jadi seperti itu Mas. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Mas Erik. Oke, sama-sama. Ngapunten kalau ada salah-salah kata dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang, gitu ya. Mohon keikhlasannya, gitu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, gitu ya. Terima kasih banyak Mas Erik. Sama-sama. Materinya sangat bermanfaat buat teman-teman, apalagi buat teman-teman yang ingin memulai usaha, yang bingung mau modalnya dari mana. Nah, gitu. Tadi udah dijelaskan Mas Erik, apapun yang kita lihat itu bisa kita jual, tergantung kita bagaimana caranya membungkus ataupun memanage apa yang ingin kita jual tersebut. Gitu ya. Jadi saya akhiri ya Mas ya. Nggih, makasih banyak Mas Erik. Matur nuwun teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas.
Insya Ya, Allah sama-sama jadi Mas. Berkah ya. amal jariah buat Mas Erik Ya. semuanya. Amin, amin. Mohon doanya, amin. Mohon doanya. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir. Sedikit informasi, kita juga membuka kelas Basic Entrepreneurship. Jadi nanti pematerinya juga dari Mas Erik atau mentornya jadi Mas Erik juga. Ada juga Mas Gatot, owner dari Om Halapi Surabaya. Kemudian Mbak Cici, Mbak Esti Nalurani, selaku founder dari Think Indonesia, dan juga owner dari DABN dan beberapa perusahaan lainnya. Jadi teman-teman jika pengen daftar bisa langsung lihat di Instagram kita @think_Indonesia. Di situ ada link yang bisa diklik dan bisa langsung daftar lewat situ. Nah, terakhir saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman ini. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat. Saya mohon maaf dan undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.